Sejarah dimulainya konflik Israel-Palestina berawal pada akhir abad ke-19, ketika Zionis berusaha mendirikan tanah air bagi orang-orang Yahudi di Palestina yang saat itu masih dikuasai oleh Ottoman. Di mana saat itu diadakan sebuah deklarasi Balfour pada tahun 1917 yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris untuk mendukung gagasan tanah air Yahudi di Palestina. Hal ini menyebabkan masuknya imigran Yahudi ke wilayah tersebut setelah Perang Dunia Kedua. Dan saat itu, dukungan secara internasional meningkatkan untuk pembentukan negara Yahudi di Palestina atau negara Israel. Pembentukan Israel dan perang yang terjadi menyebabkan ratusan ribu warga Palestina mengungsi, sehingga memicu konflik selama puluhan tahun antara Israel dan rakyat Palestina. Tercatat tahun 2023, tentara Israel terus melancarkan serangan militernya ke Palestina, terutama di wilayah Gaza. Kota ini sudah berkali-kali diserang Israel sehingga menewaskan ribuan warga Palestina. Diduga 3.300 warga Palestina kehilangan nyawa dan sekitar 13 orang terluka parah. Namun, di tengah invasi tentara Israel sejak 2008 silam hingga sekarang, ternyata banyak peristiwa ajaib yang menolong dan membantu para pejuang warga Palestina. Mulai dari munculnya pasukan berjubah putih hingga roket yang meluncur sendiri ke pasukan Israel. Peristiwa ini diceritakan seorang ketua Mujahid Gaza kepada Ustadz Abdullah Zaid Abdurrahman. Dalam satu pertempuran, ketua Mujahid Palestina memberikan arahan kepada pejuangnya agar tidak menyerang tank Israel yang memasuki kawasan mereka. Dan saat itu, mereka hanya memiliki bekal 6 senjata RPG. Senjata RPG adalah granat yang berpeluncur roket yang ditembakkan dari bahu berhulu lendak. Namun, tiba-tiba senjata itu menembak sendiri ke arah tank Israel dan memusnahkannya. Mereka heran kenapa tiba-tiba senjata mereka berfungsi dan menembak sasaran. Setelah selesai peristiwa itu, para pejuang mendapati 6 senjata RPG dan tidak digunakan. Lalu siapakah penembakan pasukan Israel itu? Wallahu a'lam bishawab. Dalam salah satu acara televisi Israel menceritakan bahwa mereka melihat pejuang Gaza berpakaian serba putih. Pasukan berseragam putih ini ikut membantu para mujahidin di Palestina. Suatu hari di penghujung Januari 2009, semua rumah milik keluarga Dardunah yang berada di Jabal Akashif dan Jabal Ar-Rais, tepatnya di Jalan Al-Karam, didatangi seorang sekelompok pasukan Israel. Seluruh anggota keluarga diperintahkan duduk di sebuah ruangan, dan salah satunya adalah anak laki-laki diintegrasi mengenai ciri-ciri para pejuang Al-Qassam. Sebagaimana yang ditulis dalam situs Filistin Al-A'an. Mengutip cerita seorang mujahidin Al-Qassam, laki-laki itu menjawab dengan jujur bahwa para pejuang Al-Qassam mengenakan baju hitam-hitam. Akan tetapi, tentara itu malah marah dan memukulnya hingga laki-laki malang itu pingsan. Selama 3 hari berturut, setiap ditanya laki-laki itu menjawab bahwa para pejuang Al-Qassam memakai seragam hitam. Dan akhirnya, tentara itu naik pitam dan mengatakan dengan waras, "Wahai pembohong, mereka itu berseragam warna putih." Lalu siapakah mereka yang berseragam warna putih? Wallahu a'lam bishawab. Multaka Al-Qassami mereka menyebutkan adanya pasukan lain yang tidak dikenal dan diceritakan bahwa awalnya sebuah ambulan dihentikan sekelompok pasukan Israel. Supirnya ditanya apakah dia berasal dari kelompok Hamas atau Fatah. Maka supir itu menjawab, "Saya bukan dari kelompok mana-mana. Saya cuma supir ambulan." Akan tetapi, tentara Israel itu masih bertanya, "Pasukan yang berpakaian putih-putih itu di belakangmu tadi masuk dalam kelompok mana?" Maka si supir pun bingung karena ia tidak melihat seseorang pun yang berada di belakangnya. "Saya tidak tahu, wahai Tuan," kata si supir. Cerita mengenai pasukan tidak dikenal itu juga diceritakan penduduk rumah susun wilayah Tal Islam yang hendak mengungsi bersama keluarganya untuk menyelamatkan dari serangan Israel. Di tangga rumah itu, ia melihat beberapa pejuang menangis. "Kenapa kalian menangis?" tanyanya.
Kami menangis bukan karena khawatir keadaan diri kami atau takut dari musuh. Kami menangis karena bukan kami yang bertempur. Di sana ada kelompok lain yang bertempur melawan musuh. Dan kami tidak tahu dari mana mereka datang, jawabnya. Seorang tentara Israel yang disalurkan channel 10 milik Israel juga mengatakan, kami berhadapan dengan pasukan berbaju putih-putih dan berjenggot panjang. Kami tembak dengan senjata, akan tetapi mereka tidak mati. Mereka bertanya, siapa sebenarnya pasukan berseragam putih itu? Apakah pasukan berbaju putih itu adalah para malaikat? Wallahu a'lam bishawab. Ada cerita menakjubkan di mana seorang ulama Suriah bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi tersebut, beliau melihat Rasulullah sedang mengeluarkan pedang dari sarungnya. Lalu ulama itu bertanya kepada baginda Nabi, "Wahai Rasulullah, engkau mau pergi kemana?" Lalu baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku mau berperang di Gaza." Itulah peristiwa ajaib yang diceritakan Ustadz Abdullah Zaid ketika berada seminggu di Gaza dalam misi kemanusiaan. Ini cerita seorang dokter di Gaza yang mengurus seorang pasien yang terluka parah terkena serangan meriam Israel. Pasien itu adalah seorang mujahid Palestina. Ketika dokter itu membedah tubuh mujahid yang terpenuhi serpihan besi atau shrapnel, peluru yang ditembakkan dari meriam. Qadarullah, mujahid itu masih hidup karena jantungnya tidak ditembus serpihan peluru itu. Ketika diperiksa, ternyata di dada sang mujahid itu melekat sebuah mushaf Al-Quran yang diletakkannya di dalam poket bajunya. Tidak ada yang kebetulan, semua adalah kehendak Allah yang apabila Dia berkehendak, apapun bisa terjadi. Beberapa hari lalu militer Israel gagal memasuki jalur Gaza, Palestina. Mereka terpaksa menunda serangan karena cuaca ekstrim melanda wilayah Israel. Mulai dari badai pasir, banjir dan cuaca buruk menyebabkan pilot dan operator drone Israel kesulitan mendukung operasi militer mereka. Peristiwa ini diyakini sebagai bentuk pertolongan Allah untuk Palestina. Tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kisah nyata keajaiban-keajaiban yang terjadi di Palestina. Dan bisa jadi masih banyak keajaiban lain yang terjadi di Gaza, Palestina yang tidak diketahui oleh publik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.